pelet tuh. Nah udah fix makan pelet, baru kita masukin si ulat tongkongnya. Jadi jangan sesekali buat ngetes makan pelet atau enggak, buat dia suka pelet atau enggak, jangan sesekali ulat tongkong dulu. Jadi pelet dulu aja kayak gitu. Yang ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan update sekaligus sharing-sharing ya teman-teman. Jadi untuk update-nya itu dulu kan saya udah buat video tuh yang saya beli ombyok 5 ekor tuh teman-teman. Nah, ini sekarang kondisi update-nya seperti ini ya. Ini yang tersisa tinggal 2 teman-teman. Karena apa? Ya bukan karena meninggal atau mati atau yang lainnya, karena teman saya yang deket pengen nyoba pelihara. Terus satu lagi teman udah lama, maksudnya teman dunia perikanan, ya mau beli ya mungkin daripada jauh ya langsung ambil ke saya teman-teman. Tapi ya saya juga jualnya ya jual harga teman lah, maksudnya masih masuk akal. Soalnya ikan masih kecil juga, terus juga ya gimana mau jual belum ada bakat yang dia keluarin gitu kan. Saya akhirnya lepas 3 ekor tuh, ini tinggal 2 ekor ya. Kalau yang lainnya saya belum niatan ambil lagi. Kemarin yang aku ya juga udah sampai sana, udah sampai Vietnam. Ini tinggal Maru yang saya bingung buat ngebelin batiknya nih. Tuh batiknya dari pinggir kelihatan. Kalau rantingnya agak gede, ini saya masih suka sama ini ya, dibiarin aja. Oke, kita fokus ke yang ini aja ya. Ini mungkin sekarang ukurannya itu udah ada 5 sentian ya teman-teman. Untuk mental ya sama kayak yang dulu mental juga belakangan. Ya mungkin belum waktunya gitu, tapi ya untuk diproses dimainin ya sama saya terus dimainin juga ya teman-teman. Interaksi sebelum ngasih makan dan lain-lain. Cuma untuk perubahan dari hari ke hari mesti dia nggak ada mental ya tetap kelihatan. Misal ini rim putihnya kelihatan tuh, karena emang dia masih muda jadi muncul tulang muda ya teman-teman. Terus marking atau barnya ini juga lebih jelas tuh, lebih kebentuk. Nah untuk batiknya itu cuma beberapa titik ya teman-teman. Yang ini juga sama tuh, rim putihnya kelihatan ya, cuma dia emang mentalnya bener-bener nol masih. Nanti kita update terus biar dia kelihatan gantengnya seperti apa ya teman-teman. Nah untuk update-nya ya kurang lebih sementara ya, karena belum ada yang dijonjolkan banget ya mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut saya mah ikan itu kalau misalnya udah ada mental mesti dia bakal nge-up bakat dia sendiri. Misal dari mental dia keluar warna yang lebih cerah kayak gitu. Kalau misalnya belum ada mental, dia belum full settle, apalagi pasti dia akan ngeluarin warna-warna yang gelap, dalam arti ya muka dia kayak panik gitu, kayak hitam. Itu ya termasuknya contoh yang mental yang belum stabil atau yang belum ngunci. Cuma ya kalau mental emang kayak gini kan belum keluar gitu, jadi belum bisa dikatakan bukan stabil atau belum ngunci ya, emang belum keluar gitu. Yang dikatakan belum ngunci atau belum stabil itu dia ada mental tapi belum paten gitu teman-teman. Nah mungkin untuk update-nya kayak gitu ya. Update-nya kurang lebihnya kayak gini, lebih terlihat jelas, lebih terlihat auranti bukan limbata lagi. Terus ini juga ya kayak gini sama. Ini berarti angkatannya kemarin yang di Mas Aquamic juga sama, terus di Mas Ipang itu satu angkatan teman-teman. Jadi nggak beda jauh. Misalnya punya teman-teman udah bagus, mantap berarti progresnya. Cuma yang saya emang kayak gini, tapi yang saya yang kemarin tuh yang di sana udah laku, udah sold out. Karena ya butuh duit juga kita buat belanja-belanja lagi gitu kan. Kita jual asal harganya 3 kali lipat gitu. Bercanda kita jual aja ya, emang udah rezekinya kayak gitu, kita cari lagi gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman udah ngekep ukuran segini, ini yang jadi pertanyaan saya itu, teman-teman ikannya udah pada doyan pelet apa belum? Karena misalnya kalau yang kemarin saya ambil dari Mas Ipang, mungkin di sana udah dikasih pelet, terus ada beberapa yang makan pelet, tapi kalau menurut saya ini belum paten teman-teman peletnya. Soalnya kemarin di ukuran kecil
ikan saya nggak nyentuh pelet, cuma dimakan dikeluarin doang. Tapi kalau menurut saya ini mah nggak masalah sih, cuma mau ngasih tips sama triks aja. Nah ini contoh pelet yang udah hancur ya, yang ini nih, yang ini satu, yang ini satu. Nah di sini saya cuma mau ngasih trik teman-teman aja. Kalau misalnya ada baby auranti kayak gini sampai ukuran segini belum makan pelet, itu cuma ngasih trik aja dari saya pribadi ya. Kalau misalnya teman-teman terbiasa ngasih pakan hidup ulat Hongkong itu, kalau misalnya sebelum dikasih pakan tersebut teman-teman taruh kan ukuran tanknya juga gak gede, jangan sekali-kali ngasih pelet banyak. Itu buat mastiin kuncinya si ikan udah makan pelet apa belum. Contoh nih, ikan saya kan di ukuran 40-20 dibagi sekat 2. Nah terus misalnya teman-teman mau ngetes pelet atau belum, bisa dipakai pelet dulu 1 atau 2 biji, baru ulat Hongkongnya itu masuk teman-teman. Nah ini jujur saja yang ini udah mau makan pelet, tapi yang ini belum terlalu. Kita boleh nyobanya langsung, praktek langsung ya kalau misalnya mau dikasih ulat Hongkong. Tapi ulat Hongkong saya ini tinggal habis, tinggal yang gede-gede. Nanti paling saya ngasih peletnya doang nih. Kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman. Tips sama triknya biar kita tahu dia makan pelet atau enggak. Kalau misalnya ombyok sih enak, tinggal peruluk banyak gitu. Satu makan biasanya satu lagi makan. Tapi kalau misalnya single tank kayak gini, dia teman-teman ngasih 5 apa berapa asal peruluk dari atas kan nggak bakal kelihatan tuh. Itu yang menjadi pertanyaan, nanti udah pelet apa belum. Kalau misalnya ngasih 2 biji kan kelihatan ngambang di atas, dimakan 1 hilang, berarti kan dimakan gitu aja ya. Kita coba contohnya nih teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya ambil pelet yang udah di botol. Ini bukan repack, saya beli yang bungkusan, cuma kita kasih botol teman-teman, jadi lebih gampang. Peletnya ini, jadi kita coba kasih 2 butir gitu ya. Tapi yang sebelah sini mah, yang ini juga saya udah lihat dia makan pelet, jadi otomatis kan dia udah doyan pelet gitu ya. Nah ini di sini di atasnya ada lubang, cempung 1, cempung 2 tuh. Dia mungkin belum terlalu kelihatan atau dia mau ngejar yang pakan hidup, tapi nanti dimakan tuh. Nah buat tesnya kayak gini aja. Nah kalau misalnya ini kan udah fix makan pelet tuh. Nah udah fix makan pelet, baru kita masukin si ulat Hongkongnya. Jadi jangan sesekali buat ngetes makan pelet atau enggak, buat dia suka pelet atau enggak, jangan sesekali ulat Hongkong dulu. Jadi pelet dulu aja kayak gitu. Yang ini sih doyan, yang barusan makan itu doyan. Saya udah lihat sendiri, maksudnya udah ngetes sendiri gitu, jadi nggak perlu diraguin lagi. Nah yang satunya lagi nih masih 50-50 nih. Kita coba lagi ya teman-teman. Nah kita kasih dari atas juga 1, 2. Kadang kalau ini dimuntahin. Oh enggak. Berarti ini udah ada perubahan. Sehari ke belakang ini dia nggak makan pelet teman-teman. Sehari ke belakang dia nggak makan pelet. Satu lagi. Oke lah, berarti aman ini ya. Berarti dugaan saya salah. Kalau yang ini emang udah saya lihat makan pelet, cuma yang ini masih dimuntahin, di bawah-bawahnya sok ada tuh. Kalau yang ini udah nggak ada. Tuh kan kayak gitu. Ini buktinya nih. Tuh dimuntahin. Kayak masih janggal gitu loh. Lalu udah makan 1 tuh, berarti kan udah mulai makan pelet kan intinya. Tuh dia nggak makan lagi. Oh makan lagi nih. Nah makan lagi, tapi dia sih ini mah masih ngerasa janggal. Nah kalau misalnya teman-teman udah fix makan kayak gini, kan kelihatan 2 butir dimakan tuh. Tinggal masuk ulat Hongkong, itu udah fix. Jadi peletnya untuk membantu warna masuk, ulat Hongkongnya juga untuk protein masuk gitu. Jadi jangan sesekali ulat Hongkong dulu. Tapi kalau misalnya emang kecil banget mah, soalnya kan ke pelet juga ya ikan kecil lah, belum terlalu doyan banget, soalnya apalagi single tank gitu ya. Kalau misalnya ombyok mah mungkin banyak bisa makan semua gitu kan, tertarik. Kalau misalnya single tank kayak gini di ukuran 3 cm, kalau menurut saya masih ragu, jadi agak gede dikit kita pakai ulat Hongkong yang dipotong atau yang satu yang kecil yang putih. Nah kalau misalnya udah segede gini nih, ada teman saya yang dia belum makan pelet tuh, keeper sih maksudnya, yang mau nyoba ikan baru pertama, tapi ya emang belum terlalu paham dengan ikan, ya bingung, dia nggak mau makan pelet gitu. Kalau misalnya sampai gede gak makan pelet kan berabe juga tuh, kurang buat naikin warnanya. Kalau menurut saya kurang sih, mungkin ya bagus emang full pakan hidup, tapi kan ketergantungannya itu loh kalau misalnya bahan baku hidupnya nggak ada gitu kan. Nah ini kan tadi contoh singkatnya kayak gitu aja ya.
Jadi teman-teman kalau misalnya sebelum dikasih pakan hidup, kalau misalnya mau makan tes pelet atau enggak, kalau misalnya bingung gitu ya, jangan sesekali ngasih ulat hongkong dahulu. Jadi pakai pelet dulu yang jumlahnya bisa kehitung sama kita. Jadi biar jelas loh. Kalau misalnya tadi barusan saya ngasih asal ambil, ibaratnya taruhlah segini ya. Nah segini, ini nggak tahu berapa nih, banyak tak prolog tuh kan nggak tahu berapa. Itu malah bingung. Terus juga ke ikannya bakal gendut, over, bisa jadi perutnya kegedean dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau patokan saya kayak gini, ambil dua butir pelet, jangan masukin pakan hidup dulu. Prolog 2, di sini 2. Kita pantau dulu aja dari kejauhan. Kalau misalnya deket takut kalau dimakan berarti dia udah fix. Kalau misalnya dicuekin lama banget, aturan waktu kalau menurut saya lebih dari 10 menit itu dia udah nggak mau makan pelet gitu. Semenjak kita ngejatuhin si pelet 10 menit lebih, itu udah, kalau menurut saya dia nggak mau makan pelet. Lalu kasihlah si ulat hongkong terus tiap hari kayak gitu. Kalau misalnya 10 menit lebih dia nggak mau makan pelet, kita tinggal kasih ulat hongkong gitu ya patokannya. Jadi ya jangan bener-bener gak dikasih makan gitu, nanti mati lah. Jadi kayak gitu, urutannya kayak gini ya. 1, si ikan emang udah doyan pakan hidup. Jadi buat ngetes peletnya itu dikasih 2 butir aja kalau menurut saya. Kalau misalnya single tank kayak gini, kalau ombyok bebas. Dikasih 2 butir, dilihat kalau deket dia nggak takut nggak apa-apa. Kalau dari jauh takut ya teman-teman pantaunya dari jauh. Jadi 2 butir kan kehitung. Nah dalam waktu 10 menit dia udah mau makan pelet, itu berarti fix kalau menurut saya belum makan pelet. Kalau misalnya dia bener-bener doyan pelet, benda apapun yang jatuh ke situ pasti dicamber. Kalau itu masalahnya makanan, dia makan. Kalau bukannya dimuntahin gitu. Kalau misalnya 10 menit lebih dia nggak makan pelet, jangan dibiarin, tetap kasih pakan hidup, kasih ulat hongkong atau yang lain yang teman-teman biasa ngasih. Jadi ya kalau gitu, kalau nggak dikasih makan mati gitu. Itu kalau prinsip saya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada cara yang berbeda ya oke lah. Kalau udah terbiasa sama ikan yang kayak gini kan nggak panik. Kalau kita mah udah terbiasa mah cara ngatasin ikan yang belum doyan pelet gitu kan, enak tahu gitu. Takutnya teman-teman ada yang belum tahu, ada yang gugup dan lain-lainnya, mungkin ilmu dari saya kayak gitu ya. Tapi ya saya juga nggak bisa panjang lebar ya. Setaunya saya aja, mau dipraktekin monggo, kalau enggak ya terserah teman-teman gitu ya. Jadi ya mungkin untuk sharing-sharing yang sekarang ya kayak gini dulu aja ya teman-teman. Nanti kita update terus untuk perubahan-perubahannya. Ini soalnya udah ngerimput ini, udah enak. Tinggal tunggu mental, warna keluar, mantep, jos, jual. Canda. Jadi untuk video sekarang kayak gini dulu ya. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, menghibur dan lain-lain. Terima kasih semuanya yang udah mendukung, like, komen, dan subscribe tentunya. Ya nanti kan giveaway tetap ada. Tetap saya udah jamin fix ini 100%. Nanti kalau misalnya saya udah ada rezeki dari YouTube, teman-teman tinggal ikutin cara-caranya aja, oke? Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.